agak lebih besar Iya. karena dia musang terbesar nomor 2 di Indonesia. Kayak begini itu di sekitar angka 25 juta. Widih. Sampai perut tembus semua putihnya. Oke. Dari pala tembus turun ke bawah, putusnya di ujung ekor. Oh, sampai ke ekor berarti ya? Betul. Halo sahabat Eksis dimanapun kalian berada, kita kembali lagi di segmen Civet Pot di Wanjon TV. Kali ini kita kedatangan lagi nih tamu yang mungkin teman-teman kemarin juga udah nonton. Di sini ada Bang Romi dan Ade Adibah. Mereka berdua ini membawa musang. Ya, ini musang, salah satunya ini musang, dan ini juga ini tipe apa Bang? Ini musang Pandan Mosaic High. Pandan Mosaic High. Jatuhnya Kalau yang ini musang bulan. musang bulan ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, bedanya dari kedua ini sebenarnya apa sih? Nah, bedanya dari segi jenis beda ya. Ya. Jenis tipe lah, tipenya beda. Kalau musang bulan tipikalnya nggak bau pandan. Oh gitu. Nggak ada baunya kan? Iya iya Nah, iya. kalau iya. musang pandan mozaik tetap bau pandan dia. Oke oke. Pantesan yang ini memang agak Agak bau gede pandan juga, sih. betul. Badannya juga agak lebih besar Iya. karena dia musang terbesar nomor 2 di Indonesia nih. Oh, yang gitu. sebelumnya kita bawa tuh nomor satunya tuh. Oh yang kemarin itu ya? Betul. Iya. Kemarin kebetulan sahabat saya hostnya, jadi kebetulan karena berhalangan, jadi digantiin sama saya. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, Iya. untuk harga dari kedua musang ini masing-masing berapa sih Bang? Nah, kalau musang bulan hasil ternak ya, hasil Ya. ternak sekitar 3.500.000. Yang mana nih? Ini ya? Nah, Ini musang bulan berarti? Iya, itu musang bulan. Nah, kalau musang pandan mozaik, ya apalagi yang udah high ya, Ya. yang udah super mozaik kayak begini, itu di sekitar angka 25 juta. Widih. Bedanya apa nih Bang? Yang super sama ini? Kalau yang super nih, contohnya kayak gini aja, dia udah tembus kaki sama keseluruhannya, sampai perut tembus semua putihnya. Oke. Dari pala tembus turun ke bawah, putusnya di ujung ekor. Oh, sampai ke ekor berarti ya? Betul. Nah, kalau yang biasa paling cuman muka doang putih, Oh iya. sisanya normal. Ah. Nah, atau mukanya nyampe full, bawahnya normal, nggak semuanya jadinya. Oke. Kalau untuk perawatannya sendiri Bang? Perawatannya gampang kok. Nah, yang biasa ngerawat nih biasanya Ade Oh, Adiba nih. Ade Adiba Jiwa nih. tuh sama Ade Adiba di rumah nih. Jadi suka dimandiin juga ya Dea? Ya, Suka dimandiin, terus dielus-elus juga sering ya? ya. Oke. Kalau untuk makanannya sendiri Bang? Nah, makanan optimalnya ya, optimal dia setiap hari itu pisang. Pisang ya? Pisang. Oke. Pisangnya pisang apa aja, cuman yang bagus tuh pisang siem. Oh pisang siam. Pisang siem, pisang Lampung atau pisang Ambon. Oke. Kalau misalnya nih kayak pisang kan banyak nih jenisnya nih. Betul. Kita kasih apa emang mereka apa tuh namanya? Milih-milih atau gimana tuh? Kalau untuk musang nggak milih-milih sebenarnya. Nggak ya? Semua tergantung dari ownernya ya, balik lagi ke kita ownernya. Ada yang dikasih pisang Lampung mau, ada yang enggak gitu. Oke. Kalau selain pisang Bang? Nah, itu nih, itu penting banget. Daging, karena dia Oh, kan daging. ini karnivora juga. Oh gitu. Makan buah, makan daging ya. Iya. Nah, dia ini kasih daging seminggu sekali, minimal seminggu sekali buat vitamin sama proteinnya. Oke. Kalau di Jawa nih ya, kalau di Jawa nih musang itu namanya garangan. Nah, garangan sama musang beda lagi nih, Oh, Bang. beda lagi? Beda lagi. Oh gitu. Dia termasuk jenis kerabat musang. Garangan, otter, atau kalau disebutnya itu lutrah. Iya, Ataupun iya. berang-berang. Nah, Oke, itu dia oke. masuknya ke sahabat musang. Ya. Kerabat. Kalau yang model gini nih, Abang punya berapa banyak sih? Nah, di rumah kebetulan yang mozaik ada sekitar 25 ekor. Widih. 25 ekor kalau misalnya dipikir-pikir nih ya. Berapa tadi? 25 ya? 25 juta. 25 juta yang kayak gini nih. Kali Punya 25 ekor. Istimewa. Kalau yang jenis ini? Musang bulan. Musang bulan di rumah baru ada 4 pasang ya. Oh, baru pasang. Nah, kebetulan habis lahiran laku. Nah, Oke, kebetulan oke. homebreed kita jual.
Ya. Saya ini juga komersil ya, jual beli di Musang ini. Kalau mereka ini udah pernah ikut kontes belum, Mas? Nah, kebetulan nih ceritanya ini si Gatot Kaca saya ngambil dari temen nih, bukan hasil breed saya. Temen guru saya lah, namanya Mas Wiro, Mas Chandra Wiro. Dia adanya di Tulungagung, Jawa Timur. Oke. Nah, ini hasil breed namanya dia nih. Kebetulan Gatot Kaca ini belum pernah sama sekali Mas dimainin kontes. Ketika datang ke rumah Musang Abang Hussein tanggal 28 Desember 2023. Udah berarti baru udah mau setahun nih, jalan tahun setahun. kemarin ya? Iya, tahun kemarin. Kebetulan di Februari ada kontes di acara Civet Depok. Komunitas Civet Depok tuh. Gatot dimainin nih, kita turunin kontes. Saya nggak nyangka dia, kita tanya sama Mas Wiro sama breedernya, nggak pernah dimainin kontes karena Mas Wiro emang di belakang layar lah dia. Iya. Kebetulan dimainin kontes, akhirnya dia juara 2 Mas. Nah, sertifikat saya bawa nih. Widih. Saya bawa sertifikatnya. Udah juara aja nih. Nah, dia masuknya ke kelas open mob dewasa. Oh, coba. Ah, Oke. Jadi ini sertifikat juaranya si Gatot siapa namanya? Kaca. Gatot Kaca, guys. Gatot Kaca. Udah pernah juara ternyata. Juara 2. Biasanya bisa ini nih, bisa nambah harga juga nih. Betul Nambah banget, harga jual juga betul nih. banget. Oke. Nah, Gatot Kaca juga punya surat kelahiran, Mas. Oh, Ada surat kelahirannya, tertera lah. Dari bapaknya sampai mamanya ada. tuh. Bahkan ada bisa dibilang nih akte kelahiran. Nah, akte kelahiran. Ya, akte kelahiran. Jadi kalian yang belum punya akte kelahiran mending Bikin cepat ngurus nih. Malu Jangan sama kalah Musang. sama Musang. Akte kelahiran. Nah, di sini juga dipasang microchip, Mas. Saya bawa alatnya nih buat ngecek. Nah, microchip gunanya apa sih? Kalau misalnya ini musang, amit-amit ada yang ngambil, terus kita peeling tuh, itu kayak musang. Saya kan perkiraan kan betul. berduga. Nah, tapi kan musang tuh banyak Betul. jenisnya, terus ada yang warnanya sama. Tapi kalau udah dipasang microchip, orang itu nggak bakal ngelak karena datanya kita yang megang. Di sini kan ada tertera nih, Mas, nomor microchip nih. Oh iya. Nah, ini nomor microchip. Betul. Kita tinggal detek aja pakai alatnya. Oh, jadi ada alatnya sendiri Ada ya? alatnya, alat buat scanan. Nah, kita scan dia. Nah, bunyi tuh, nanti nongol nomornya. Kita gitu. samain sama yang di sini. Ya nggak karena harganya juga betul. mahal juga sih ya. Nggak bakal ngelak jadinya. Iya, dia. betul. Jadi nggak takut hilang juga Betul, gitu kan. itu aja sih info pentingnya buat teman-teman ya yang ingin miara musang ataupun musang lovers Indonesia. Kalau belum dipasang microchip, andainya lebih baiknya Lebih baik ya. nggak mesti sih, Mas. Lebih baik kalau mau aman ya dipasangin microchip. Betul. Tuh, dengerin guys. Jadi biar peliharaan kalian itu aman, tuh ikutin saran dari si ahlinya nih. Bang Romi. Betul. Ya. Kalau si Gatot Kaca sendiri nih udah pernah ditawar nggak sih? Terakhir penawaran Gatot Kaca nih di Desember, abis dia nyampe rumah Musang Abang Hussein tanggal 28, kebetulan kan tahun baru, Mas. Ya. Nah, tahun baru saya ada acara nih di Bekasi, acara event. Malam puncak tahun baru. Gatot ditawar terakhir 27 juta. Widih, 27 juta. 27 juta. Nggak saya kasih. 27. Karena kenapa? Belum ada keturunan dari Gatot. Oh, Saya mau nyobain oke. keturunan dari Gatot dulu nih. Jadi mau nunggu dulu nih, Betul, dapat keturunan dulu dari si betul, Gatot Kaca ini. betul. Baru dilepas mungkin ya. Iya, betinanya udah kita siapin, cuman Gatotnya belum mau. Masih Oke. malu-malu dia sama betina. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Om. Apa tuh? Tadi kan bilangnya Gatot Kaca ini lagi dijodohin ya? Betul. Dijodohin kalau kata kita mah. Gampang gak sih Om? Nah, kalau untuk musang sebenarnya gampang-gampang susah ya. Oh gitu. Gampang-gampang susah. Nah, cara buat optimalin dia birahi gimana sih? Nah, kalau untuk jantan ini di usia optimalnya di 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 Kalau tahun. si Gatot ini udah berapa Nah, ini usianya? jalan 2 tahun nih. Oke. Gatot jalan 2 Jadi bentar tahun. lagi juga paling Bentar dia mulai birahi nih. Betul. Kalau udah wangi-wangi pandannya nyengat tuh udah birahi, Mas. Oke. Nah, kalau untuk jantan ya, kalau betinanya itu cekikikan.
kayak Oh, kuntilanak. Nah, betul. Itu udah mulai Oh, viral. jangan-jangan kalau misalnya kita di jalan gitu kan, dengar suara kuntilanak itu Nah, bukan kuntilanak lagi. betul. Jangan-jangan Betul itu banget. musang lagi. Bener Harusnya sekali. dikejar ya? Dikejar, ambil, tangkap. Ya kalau berani, kan takutnya kuntilanak beneran, Bang. Itu dia, kebanyakan orang pada mengiranya itu kuntilanak, ternyata pas di detek ya itu musang gitu, lagi birahi. Oke. Kalau misalnya nih si Gatot Kaca nih akhirnya mau kawin gitu kan. Buat indukannya hamil ya? Kalau bahasa binatang tuh apa sih? Ngisi lah ya. Ya, Heeh. dari dia pertama isi sampai dia akhirnya lahiran itu berapa lama biasanya? Nah, untuk proses perkawinan dari musang jenis-jenis pandan ya, itu paling lama 7 hari Mas, paling lama ya, optimalnya paling lama, maksimalnya tuh 7 hari. Tapi biasanya ada yang udah 2 hari udah nggak mau tuh, biasanya betinanya yang nolak, Oke. udah nggak mau sama jantan. Nah itu wajib kita pisahin. Nah dari situ kita hitung tuh waktunya untuk HPL dia lahiran selama 60 hari lebih, berarti 2 bulan lebih ya. Ya 2 bulan lebih lah ya. 2 bulan setengah mungkin ya. Pokoknya kita hitung dari situ. Kebanyakan orang salah ketika dijodohin dihitung dari situ. Oh, oke. Itu salah kaprah. Ketika dia sudah nggak mau untuk didekatkan sama jantan di dalam kandang, biasanya tuh ada, kalau kita tuh apa ya bahasanya, bukannya jorok sih ya, bekas sperma gitu, Iya, bekas sperma itunya kering yang dikeluarkan dari ininya betina itu jadi kayak gel. Oke. Nah itu kita lihat aja di tatakan atau di tempat dia pup atau tempat kencing, biasanya ada tuh banyak. Oh, itu pasti ada ya? Itu positif, pasti bakal hamil. Oh, jadi bisa dibilang kalau misalnya dia udah keluarin kayak gitu, kemungkinan ini pasti hamil. kemungkinan besar ya, Kemungkinan besar hamil. Cuman itu nggak bisa menentukan dia hamil apa enggak. Iya. Nah, karena semua kita serahin lagi dia proven apa enggak nih, sebelumnya dia udah pernah mengalami kehamilan apa belum gitu. Biasanya kalau baru-baru prematur lahirannya, sebelum HPL dia udah lahir, jadi anaknya masih merah udah lahir gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia lahiran itu ternyata prematur gitu Bang ya, itu berarti ada perawatan khusus lagi itu? Nah untuk perawatan khususnya sih nggak ada, cuman ya paling tunggu dia birahi optimal lagi. Oke, jadi musang juga ada prematur juga ada ya ternyata. prematurnya. Oke. Itu biasanya usianya belum mapan kalau begitu ya. Dari belum. Dari usia betinanya belum mapan. Minimal mapannya itu 2 tahun lah kalau betina. 2 tahun ya 2 berarti. tahun. 1 tahun setengah sebenarnya sih udah mapan, cuman kalau yang baru-baru biasanya pasti prematur. Oh gitu. Tapi ada juga yang jadi gitu. Kalau yang saya pengalaman ya, saya yang alami di rumah Musang Abang Husen, ya begitu. Usianya belum mapan, kita jodohin, akhirnya prematur. Nah, yang keduanya baru dia berhasil. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya nih si Gatot Kaca nih, pernah nggak sih kayak dia ada masalah nggak mau makan atau gimana? Itu pernah tuh? banget Om. Nanganinya gimana tuh? Kebetulan pas dia baru nyampe 2 minggu ya Kak di rumah. 2 minggu di rumah. Kebetulan kata Mas Chandra Wiro nih dari breedernya, makannya apa aja mau. Nah, saya tes makan emang bener mau kasih pisang oke, cat food oke, pala ayam oke, semuanya oke. Ketika itu 2 minggu di rumah, mungkin dia kaget ya, adaptasi atau gimana, nggak mau makan sama sekali seharian. Itu udah sempat bener-bener drop banget lah, dia udah lemes lah. Ya satu solusinya jangan kita ambil tindakan sendiri, kita cari alternatif yang lebih baik, yang terutama yang terbaik lah buat dia. Iya betul. Kita bawa ke DRH, dokter hewan, klinik. Jadi tetap meskipun bisa dibilang juga ini hewan, tapi tetaplah ya kita harus kasih ke yang spesialisasinya. Betul. Gitu kan. Cuman untuk penanganan awalnya minimal kita kasih air gula merah, biar dia ada tenaganya. Iya. Kita bantu spet, dia kan nggak mau makan nih, udah kosong semuanya, nggak ada tenaganya, kita bantu pakai air gula, gula Jawa, gitu aja sih. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sampai jadinya sekarang. udah 27 juta aja.
Ditawar orang Terakhir nih. ditawar orang 27 juta. 27 juta Cuma aja kalau misalnya dia mau nawar nih dari teman-teman, ya boleh langsung japri aja. Dilebihin dikit nggak apa-apa. Tuh, dengerin tuh. Siapa tahu Dilebihin ada dikit. ada yang tertarik nih sama si Gatot Kaca ini. Bang Romi mau ngelepasin 27 juta dilebihin lah. Iya, lebih dikit. Barangkali dari teman-teman mungkin ada yang mau coba mungkin belajar juga dari Bang Romi gimana sih cara ini musang kayak gitu kan. Kita Oke, juga oke. buka jasa pacak om, bukan kucing Oh, gitu? doang. Oh, Buka iya, jasa iya. pacak. Di rumah kebetulan ada pejantan kita. Selain Gatot Kaca kan ada banyak pejantan ya yang Ya. bisa kerja lah, yang bisa ngawinin itu. Nah, jasa pacak itu mungkin teman-teman ada betina liar atau Ya. dapet tuh, jangan bingung. Nah, biasanya kalau liar om, itu yang kita dapat usianya udah mapan. Iya, iya. Nah, biasanya yang kita dapat tuh ada anaknya gitu kan. Nah, itu kalau teman-teman bingung mau jasa pengawinan nih lagi birahi ngekek mulu, bawa aja ke rumah kita. Nanti Oke, untuk oke, masalah harga kita langsung face to face aja di rumah. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengawinkan ya berarti Ya, ya, betul. mengawinkan barangkali di rumah ada musang, bisa langsung di japri nih ke Bang Rominya nih. Karena harga katanya face to face. Silahkan berdiskusi sendiri. Betul. Siap. Oke teman-teman, itu tadi si Gatot Kaca, dia jenis Musang pandan. ya. Super mozaik. Super mozaik. Iya. Nah sekarang di sini kan Bang Romi juga bawa satu lagi nih. Nih yang agak gedean juga nih. Ya. Ini jenis apa Bang? Musang bulan. Musang bulan ini Iya. ya. Berarti yang ini musang bulan, yang ini musang pandan. Pandan. Nah kalau yang musang bulan ini dia secara perawatan atau secara yang lain-lain tuh sama nggak sih sama kayak Musang pandan ini? Sebenarnya sih sama perawatan, cuman makannya lebih banyak. Makanya lebih doyan ya. Makanya lebih Makanya banyak. lebih doyan, makanya badannya Makanya juga lebih doyan karena gede. dia musang terbesar nomor 2 di Indonesia, Oke. musang bulan ini. Nah, ini kebetulan si Momo namanya. Oh ini Momo. Momo. Ini Momo. Dia musang terbesar nomor 2 di Indonesia. Ini hasil anakan pertama nih. Saya baru beli musang bulan, ternyata lagi hamil betinaan yang saya beli. Oke. Dapatlah nih si Momo. Iya. Cuman satu lahiran Momo doang, sampailah sekarang nih si Momo. Oke. Nah, ini udah, kalau Momo sering main kontes nih Momo. Oh, dia udah juaranya sering ya? Sering, juaranya udah banyak. Nah, kalau naik motor juga nggak usah pakai apa-apa Mas, diboncengin di belakang Oke. kalau naik motor. Kalau harganya Bang? Nah, kalau Momo Yang jenis ini? kalau jenis musang bulan ya, jenis musang bulan 3.500.000 untuk Tiga- yang hasil ternak ya. 3,5 ya? Biasanya kalau teman-teman para yang pemburu atau penampung atau pengepul biasanya dijual 1,8. Oke. Gitu. Jadi Cuman- dia kalau yang jenis musang bulan ini memang dia badannya tuh gede-gede gitu Iya, ya? karena dia musang terbesar nomor 2. Oke. Dia usia dari 2 bulan aja udah gede banget. Oh iya. Nah, ini mainannya Kadiba nih si Momo. Ini kucing aja pasti takut nih. Kucing aja ketemu langsung takut ini pasti. Kalau orang bilang beruang. Oke. Jadi ini tadi Musang si bulan, si Momo. si musang bulan. Ya, mungkin kalau misalnya dari musang nih, Bang. Mereka suka ada hal-hal unik apa sih? Kayak mungkin kayak kalau kucing itu kan kayak dia habis buang air gitu kan dia suka gini-gini gitu ya. kan. Nah, kalau musang kayak gitu juga gak sih? Nah, kalau musang bulan ini ada hal uniknya nih. Dia kalau pup ataupun pipis ya, dia di satu titik, gak bakal pindah. Oh, jadi di situ terus ya, gitu? situ aja udah. Oh, Misalnya jadi di pojok nih, misalnya di dalam kandang di pojok, ya udah di pojok aja. Itu hal uniknya. Kalau di musang bulan. Nah, kalau di musang pandan, nah ini berantakan nih dia. Oke. Jabrah kemana aja udah. Selagi dia mau di situ ya udah di situ gitu. Tapi masih bisa kita ajarin. Kita ajarin gitu ya. Nah, kita ajarin. Bahkan sempet temen punya unik banget. Musang bisa ke toilet. Ih, Pup sama itu. Nah, itu benar. Itu Keren saya itu, benar. keren itu. Saya aja lagi mau coba tuh belajar Iya, di iya, rumah. Itu benar-benar inspirasi lah. jadi kalau tempat tempat
pipis atau tempat pupnya itu sama kayak kucing gitu nggak sih? Nggak usah dipakai pasir dia. Oh nggak usah dipakai Jangan pasir. pakai pasir. Oke, dia Karena nggak mau dia, ya. karena dia kan nalurinya bukannya seperti kucing ya. Kalau kucing kan ada pasir ya dia tempat pup sama Ya, kucing bener, gitu. bener, Kalau bener. dia kalau musang bulan ya udah di satu titik aja. Iya, iya, iya. Nah kalau kayak kucing atau anjing sendiri gitu kan kadang suka bau gitu kan. Iya. Pipis atau pupnya tuh. Nah kalau musang sendiri? Nggak ada baunya mas. Oh nggak ada baunya. Nah karena apa? Kita kasih pisang, makanya keluarnya pisang mas. Oh gitu. Iya dong. Oh. Kebetulan di rumah pun naruhnya di dalam kamar. Iya iya. Iya. Nah kadang nih tidurnya sama Kak Adiba nih di rumah. Oke. Di rumah ada kurang lebih 50 ekor, 50 pasang, hampir 100 ekor berarti. Itu berbagai jenis berarti ya? Berbagai jenis. Kalau misalnya kan tadi kalau kalau makan pisang. pisang kan nggak bau gitu kan. Kalau misalnya pas lagi makan apa namanya makan daging atau ayam gitu, Nah paling bau sedikit. Nah itu caranya kan karena kenapa sih musang dikasihnya seminggu sekali buat protein aja pala ayam itu. Oh, iya, Karena iya. optimalnya dia di buah. oh, jadi Sehari-harinya dia di lebih buah. suka buah sebenarnya. Betul, daripada daging ya. Iya iya. Iya. Lebih sukanya buah. Cuman mungkin karena dia juga pasti ada kebutuhan Betul, protein gitu buat kan. protein. Jadi tetap kita kasih Vitamin daging lah. dan lain-lain gitu kan. Oke. Nah kalau musang sendiri nih bang, dia apa tuh namanya divaksin juga nggak sih? Nah, divaksin. Kebetulan Divaksin Momo sama Gatot udah vaksin nih. Oh dua-duanya ini udah vaksin berarti? Vaksin. Cuman Oh, kalau gitu. si Momo nggak saya bawa nih kartu vaksinnya. Yang saya bawa nih si Gatot Kaca nih. Vaksinnya dia udah komplit dia. Oke, menarik juga ya. Jadi emang ada sertifikatnya juga gitu ya. Ada. Ini udah kayak bayi juga nih guys. Nah, ini ada tahapan dia, 3 tahap udah dilewatin sama Gatot Coba lihat, Kaca. Oke. Jadi ternyata sama aja kayak bayi gitu kan, baru lahir gitu kan. Dia juga ternyata tetap divaksin juga. Siap. Nih bang. Nah, kalau misalnya apa namanya, ada nih saya kan orang awam nih. Siap. Di kayak musang kayak Di gini dunia kan. musang ya. Nah kalau misalnya saya suatu saat pengen apa namanya pengen adopsi kayak gitu kan ke Bang Romi itu kan, itu gimana caranya bang? Boleh langsung ke IG saya aja. Oh jadi di IG ya yang Di IG. apa rumah Musang musang. Abang Husen. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang berminat untuk adopsi musang atau tertarik terkait musang, silahkan bisa kunjungi di Instagram ya. Iya, Instagramnya Rumah Musang Rumah Abang Musang Abah Husen. Abang Husen. Oh rumah musang Abang Husen. Iya. Nih ditulisin di sini ntar. Sama nomornya juga ada. Ya nomornya juga nanti dicantumin di sini pokoknya dah. Oke bang, Nah, udah cukup jelas. cukup jelas. Saya terima kasih nih. Sama-sama. Bener-bener saya orang awam di musang, terus bisa ketemu Bang Romi dari rumah musang Abang Husen kan. Jadi ada sedikit pencerahan juga tentang musang karena menurut saya musang itu sama kayak garangan gitu kan, sama kayak luwak gitu kan. Ternyata beda. Ternyata ada satu keluarga mungkin ya, satu keluarga tapi beda jenis gitu kan. Spesies dia. Iya, beda spesies. Mungkin kayak kalau kita itu kayak sepupu gitu kan. Oke. Oke, teman-teman. Kita cukup sekian dulu untuk segmen Civet Pot hari ini. Jangan lupa untuk follow IG-nya Instagramnya Rumah Musang Abang Husen, dan jangan lupa untuk follow IG-nya XY Zone Media. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk subscribe One Zone TV karena kita akan selalu update tentang komunitas, entah itu dari musang ataupun dari reptil. Kita pasti akan update terus untuk kalian semua. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini.